kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Matius yang ketiga ayat 13-17. Ibu Yohana senang sekali nih kita sudah masuk di perjanjian baru. Yuk, sebelum kita belajar kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan membaca ayat yang ke 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Terdengarlah suara dari surga yang menyatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Adik-adik, pernahkah adik-adik melihat baptisan? Kalau di gereja baptis Efrata, 2 minggu yang lalu kita melihat baptisan dengan baptisan kita yang model baru ya, dan itu sungguh-sungguh luar biasa, efisien, tidak terlalu lama gitu kan ya. Baptisan itu apa? Wah, pasti adik-adik bilang baptisan itu yang ditenggelamin, dimandiin gitu kan ya. Tetapi baptisan yang menurut Roh Kudus, yang menurut Alkitab ini adalah baptis yang diselam, karena dalam bahasa aslinya adalah baptiso, atau ditenggelamkan atau dicelupkan. Walaupun kita banyak melihat di kiri kanan kita baptisan ada yang dipercik, ada juga yang dikibarin bendera gitu ya. Ibu Yohana nggak bahas itu, tetapi kita bahas tentang baptisan. Baptisan itu adalah salah satu bukti pengakuan iman kita kepada Tuhan. Tetapi ingat baik-baik adik-adik, baptisan itu tidak menyelamatkan. Nah, yang menyelamatkan kita apa? Yang menyelamatkan kita adalah iman kita, pengakuan kita kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iman kita lah yang menyelamatkan, bukan baptisan. Kenapa? Karena iman inilah yang paling murni, yang pengakuan yang paling hakiki dari setiap manusia. Bukan baptisan, bukan yang dilakukan secara fisik, tetapi yang dilakukan secara hati nurani yang tulus kepada Tuhan. Jadi ingat baik-baik adik-adik, baptisan itu tidak menyelamatkan, tetapi baptisan itu salah satu bukti pengakuan iman kita kepada Tuhan. Dan adik-adik, setelah ikut baptisan baru boleh ikut perjamuan Tuhan. Adik-adik pasti lihatlah mama, papa, kakak-kakak selalu memegang, kalau perjamuan Tuhan ada anggur, dicawan, ada juga roti atau hosti. Dilihat, wah kenapa aku nggak boleh? Nah belum ya, kenapa? Karena adik-adik masih belum begitu paham tentang apa arti iman adik-adik kepada Tuhan Yesus. Harus belajar dulu. Kalau di gereja baptis Efrata pasti ada pelajarannya, akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Setiap pelajaran akan memimpin adik-adik atau mama, papa, kakak, adik semua untuk mengerti apa itu iman, apa itu Yesus, apa itu keselamatan. Dan setelah ikut pelajaran baru boleh dibaptiskan. Kenapa tidak boleh ujuk-ujuk saya percaya kepada Tuhan Yesus lalu bilang sama pendeta-pendeta aku mau dibaptis? Kenapa nggak boleh ya? Karena orang yang baru percaya belum mengerti benar tentang Alkitab, belum mengerti benar tentang keselamatan. Harus belajar dulu. Tidak boleh langsung dibaptiskan. Nah, mungkin adik-adik masih bingung nih. Wah, ini terlalu berat ini. Ibu Yohana berharap mama papa yang ada di samping adik-adik sekarang ini memberikan pengertian yang lebih dalam lagi ya tentang baptisan. Tetapi ingat baik-baik adik-adik, saat engkau sudah mengerti benar tentang arti keselamatan, kau datanglah ke Pak Pendeta dan bilang, Pak Pendeta, saya mau dibaptis. Apakah boleh? Pak Pendeta akan mengajak adik-adik untuk belajar dulu. Setelah selesai belajar, akan diuji. Benar gak pengetahuan tentang firman Tuhan? Benar gak tentang imannya ini? Benar gak tentang konsep keselamatan ini? Karena dulu pernah ada satu anak yang belum dewasa, umur 11 atau 12 tahun ya, waktu itu kakak Orpa ya, itu menyatakan dirinya percaya kepada Yesus dan dibaptis. Kenapa? Karena dia sudah tahu benar arti keselamatan. Harus dewasa dulu. Oh, belum tentu adik-adik. Kalau adik-adik sudah ngerti tentang keselamatan, adik-adik boleh dibaptiskan. Tetapi dengan seizin gembala sidang, pasti ada ujiannya, pasti ada pelajarannya. Nah, hari ini kita belajar tentang baptisan. Baptisan yang dilakukan Tuhan Yesus adalah baptis yang diselam, dilakukan oleh
Yohanes Pembaptis. Dan waktu Tuhan Yesus dibaptis, Tuhan sendiri merasa bersuka cita. Ada roh Tuhan turun berbentuk burung merpati, dan ada suara yang mengatakan apa tadi? Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Kalau adik-adik melakukan firman Tuhan, melakukannya sesuai dengan yang diajarkannya, adik-adik menjadi adik-adik yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang mulai hari ini belajar benar-benar tentang imanmu, belajar benar-benar tentang keselamatanmu. Belajar dengan lewat mana? Sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dengarkan khotbah kalau setiap minggu. Jangan hanya main handphone, karena kalau di gereja kau main handphone berarti kau tidak menghormati Tuhan. Mama papa yuk bimbing anak-anaknya untuk tidak main handphone saat ibadah, supaya anak-anak belajar dari kecil untuk menghormati hadirat Tuhan. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar tentang baptisan. Ajari kami Tuhan, supaya kami mengerti benar arti baptisan. Kami sadari bahwa kami manusia berdosa, dan kami perlu Engkau Tuhan. Berkati supaya kami mengerti tentang arti baptisan yang sesungguhnya. Berkati mama papa yang mendampingi anak-anak, supaya anak-anak diberikan pengertian dan didampingi tentang firman Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini kami belajar tentang baptisan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya, amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Dah.